Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andy Stone Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestannya masuk. Hari ini kita akan bahas 3 koin atau 3 token dengan narasi AI agent. Ya, yang pertama adalah Virtual Protocol, kemudian Cerebro, dan yang terakhir Griffine. Kita akan ulas ketiga token ini, siapa tahu bisa mendapatkan insight untuk teman-teman yang udah request di kolom komentar channel YouTube ini. Teman-teman, sebelum kita lanjut, aku mau informasikan dulu, Get.io baru aja melisting token baru, yaitu KAI atau Cardia Chain, di mana teman-teman sekarang sudah bisa stake ya KAI kalian dan juga Bitcoin kalian untuk mendapatkan reward berupa token KAI. Gitu. Jadi periode stakingnya itu sampai dengan 7 hari ke depan. Jadi yang udah punya Get.io, silakan meluncur ke menu launch. Di sini pilih yang launch pool. Nanti akan ada menu di sini pilihan beberapa koin yang bisa teman-teman staking gitu. Silakan di stake KAI kalian. Jika kalian sudah invest Bitcoin, daripada Bitcoin yang nganggur, bisa di staking di sini dan dapatkan reward APR ya berupa KAI gitu. Jadi buat yang tertarik bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, pembahasan kita akan mulai dulu dari Virtual Protocol. Udah lama banget kita nggak bahas. Terakhir kali Virtual Protocol kita bahas itu di bulan Januari, pas harganya lagi berada dalam tren puncak-puncak, teman-teman. Dan sekarang harganya sudah terkoreksi, turun sampai kisaran 11.200 rupiah ya. Kalau kita lihat secara tren pasar, Virtual Protocol ini udah lumayan turun. Bahkan sejak sebulan terakhir, dia turun sekitar 38%. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu, Virtual Protocol ini adalah project AI agent yang bertujuan untuk membuat project-project berbasiskan dengan AI agent. Biasanya sih meme token, yang mana sosial medianya, kemudian ya dari beberapa sosial media, website itu di-develop langsung oleh AI. Jadi tanpa menggunakan admin yang aktif ya gitu. Begitu juga dari mereka punya sosial media, itu biasanya semuanya dikontrol lewat AI gitu. Nah, kalau kita lihat dari mereka punya tokenomic, sebenarnya Virtual Protocol ini kurang begitu transparan terkait dengan tokenomic mereka unlocknya kapan. Kalau kalian perhatikan, supply beredar dari Virtual itu sekitar 1 miliar, sementara supply maksimumnya sekitar 1 miliar, tapi supply beredarnya sekitar 649 juta token virtual. Artinya masih bisa dibikin tokennya lagi sekitar 35% lagi gitu. Dan ini nggak terlalu jelas kapan mereka melakukan periode unlock. Kalau teman-teman cari di white papernya pun juga cuma terdapat pembagian token virtual ini yang dibagikan ke beberapa jaringan blockchain seperti Base, Ethereum, dan juga Solana gitu. Untuk distribution tokennya kurang lebih seperti ini ya. Untuk public distribution itu sekitar 60%, buat liquidity 5%, dan untuk ekosistem treasury yang semuanya sudah beredar itu sekitar 35%, dan sekarang sisanya itu cuma untuk public distribution. Dan ya periode liquidity poolnya itu antara 5%, yang berarti adalah kalau teman-teman misalkan pakai exchange ya kan, simpan dana kalian misalkan di exchange tertentu, teman-teman bisa staking token virtual kalian. Nah, itu supply yang mereka bagikan itu sekitar 5% kepada komunitas yang notabene pasti reward stakingnya nggak terlalu besar. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan terakhir ya, Virtual Protocol revenue-nya sudah turun sekitar 97% ya, sejak AI agent tidak lagi mendapatkan dominasi dari market. Jadi ini kejadiannya di kisaran bulan Januari, di mana AI agent waktu itu mencapai puncak tertingginya, di mana adopsi terkait dengan project AI agent itu paling masif di bulan Januari. Dan setelah itu di bulan Februari, Maret turun drastis, bahkan sangat-sangat anjlok ya. Ini adalah fase, ya bisa dibilang fase akhir daripada AI agent yang sempat hype ya sejak kuartal ketiga, kuartal keempat 2024 yang lalu, di mana awal-awal AI agent itu mulai rame di kisaran bulan September, lanjut ke November, Desember, dan puncaknya itu di Januari. Setelah itu
terjadi penurunan dari segi adopsi, daily user, bahkan investor-investor pun juga sudah enggan untuk masuk ke project-project AI agent gitu. Ini bukan berarti project AI agent itu negatif atau jelek ya, tapi waktu itu situasinya cukup negatif, impact dari Donald Trump yang baru menjabat dan langsung melakukan gebrakan membuat market saham Amerika Serikat turun, ternyata berimpact kepada kepanikan pasar di market kripto. Dan alhasil semua project itu mengalami penurunan, termasuk juga Bitcoin dan altcoin yang gede-gede semua turun gitu. Jadi nggak terkecuali AI agent juga kena dampaknya, sehingga menurunnya adopsi ini merupakan sebuah hal yang ya bisa dibilang realita dari pasar gitu. Kalau kita lihat dari data di app Radar ya, kita bisa lihat di sini bagaimana aktivitas transaksi pada project-project seperti virtual ini sudah jauh turun. Bahkan sejak 90 hari terakhir itu puncaknya memang berada di Januari, dan sekarang untuk on-chain activity-nya sangat-sangat rendah, teman-teman. Ini berarti tidak banyak peminat dari project AI agent. Itu kalau kita lihat dari statistik ini memang jelas sih terjadi penurunan adopsi yang sangat-sangat signifikan yang tentunya mempengaruhi harga dari virtual gitu. Meskipun kalau kita lihat dari sosial media, virtual ini sangat-sangat aktif ya. Mereka membagikan update-update terbaru tentang project yang mereka lakukan. Seperti contohnya mereka baru aja making transit great again. Jadi ini adalah sebuah cara untuk mereka mengembangkan kembali project AI agent ini dengan menargetkan ya melakukan optimalisasi ya dari sudut pandang community, kemudian juga engagement dari sosial media mereka. Kemudian juga ada autonomous business between agent. Jadi ini adalah pengembangan bagaimana project AI agent itu bisa menghasilkan revenue stream, bisa menghasilkan keuntungan bagi para developer, bisnis dan juga investor-investornya gitu. Jadi ada perkembangan dari sosial media mereka gitu. Kalau kita lihat dari engagement sebenarnya nggak terlalu tinggi-tinggi amat sih teman-teman. Jadi ya menurut saya sih memang terjadi penurunan minat dari market terkait dengan project-project AI agent. Nah, kalau kita lihat secara price action, terakhir kali itu kita bahas virtual itu waktu di sini ya, di kisaran bulan Februari kalau nggak salah ya. Dan kita sempat bahas juga waktu itu di bulan Desember. Di bulan Desember itu pergerakan dari virtual lumayan bagus ketika dia breakout dari ascending triangle pattern. Kita sempat bikin target ke kisaran $5,4. Mungkin teman-teman ada yang nonton video tersebut. Alhasil kita tidak capai target, tapi pergerakan dari virtual hanya mentok sampai $5. Jadi target kita lagi sedikit aja kecapai, tapi ternyata udah turun duluan teman-teman di $5, dan itu penurunannya lumayan signifikan, bahkan berlanjut sampai hari ini juga. Dan kalau kita lihat memang secara structure market saat ini kita lagi dalam tren yang bearish, belum ada indikasi pembalikan arah. Volume smart money sudah jauh turun sejak bulan Januari awal. Ya, di awal-awal Donald Trump menjabat itu turun banget volume perdagangan. Kemudian impact-nya juga berlanjut kepada volume smart money pada project virtual. Untuk saat ini project virtual ini dia punya area support yang kuat kisaran $0,5. Saat ini belum ada indikasi dia bakalan recover, kecuali kalau virtual mampu breakout dari trend line yang terbentuk descending channel pattern ya. Ini descending channel. Kita menunggu momentum dia breakout teman-teman. Kalau dia berhasil mampu melewati 0,76 dan closing di atas, itu bisa leading virtual untuk kembali mengalami retracement. Kita nggak bilang bullish, tapi retracement atau kenaikan sesaat. Itu targetnya tentu saja bisa ke 0,95, dan posisi yang lebih bagus adalah di $1,2, dengan syarat mereka harus breakout level 0,70 something ini gitu. Dari sisi itu tren masih turun, minat terkait dengan AI agent untuk para investor masih terlalu dini untuk kita bilang naik ya, karena
kondisinya tidak memungkinkan untuk hal tersebut. Sementara ini pergerakan Bitcoin sedang mencoba buat retrace, dan juga pergerakan Bitcoin dominance ini masih cukup strong, teman-teman. Jadi kalau dari saya sendiri, apakah rekomend buat masuk? Menurut saya belum, ya, belum sampai kita menunggu level-level konfirmasi pembalikan arah. Gitu. Dari saya sih gitu aja buat virtual. Next kita akan bahas untuk Zerebro. Ini banyak yang minta untuk dibahas juga ya. Jadi Zerebro adalah project AI agent juga, yang mana project ini itu mengembangkan apa namanya, mereka punya sosial media yang semuanya dikendalikan oleh AI gitu. Jadi project dari AI agent ini dia sangat aktif bikin tweet, ya spam tweet gitu, nggak jelas dia ngomong apa teman-teman, tapi menurut saya engagementnya nggak terlalu tinggi. Jadi dia otomatis saja bikin tweet gitu ya, tanpa apa namanya, tanpa manusia yang ada di belakangnya. Jadi bisa dibilang semua dikendalikan oleh bot gitu, robot ya. Dan menurut saya isi tweetnya ini bener-bener kotor ya bahasa-bahasanya. Jadi aneh aja project ini. Kemudian kalau kita lihat dari activities user di Dune Analytics, kita bisa menemukan Zerebro token holder ini sudah jauh turun. Puncaknya kemarin di bulan Januari, mirip ya seperti virtual, dan sekarang udah jauh mengalami penurunan. Zerebro token holder yang whales-nya itu sudah banyak yang jual di kisaran Januari. Kalian bisa temukan di sini, di mana ini ditandai dengan warna merah. Yang ini ya, ini kita hapus yang biru. Nah, di apa namanya, di chart yang warna merah ini kelihatan banget dia puncaknya itu di Januari, dan setelah itu banyak whales dari Zerebro ini yang buang barang. Bahkan sampai bulan Februari menurut data dari Dune Analytics. Yang melakukan akumulasi itu justru lebih banyak datang dari para holder dengan kepemilikan kurang dari 1.000 US dollar untuk Zerebro. Jadi investor-investor kecil justru malah banyak yang masuk ketika whales-nya pada jualan. Dilihat dari DEX activities, itu juga paling banyak terjadi aktivitasnya di bulan Januari, dan saat ini sudah jauh mengalami penurunan. Jadi ini indikasinya semua negatif ya pada Zerebro. Untuk active user dan juga Zerebro token holder, itu mereka masih dipegang paling banyak di berbagai exchange, sementara sisanya ini masih di hold oleh beberapa investor gitu. DEX activities turun, centralized exchange holder mereka juga sudah turun. Ya itu sih, jadi analitiknya semuanya negatif buat Zerebro. Token ini maksimum supply-nya adalah di 1 miliar, dan yang beredar sekarang sudah 978 juta. Which is ini sudah mau mentok ya, sudah mau mencapai maksimum supply, running di jaringan Solana, beberapa exchange sudah bisa memperdagangkan token ini gitu. Tergolong koin dengan market cap kecil, AI agent berbasiskan dengan meme yang menurut saya nggak jelas, teman-teman. Oke, kita akan lihat gimana secara price action. Secara pergerakan harga, Zerebro udah negatif. Terakhir kali kita bahas itu di bulan Januari tanggal 18. Ya, kita waktu itu expect pergerakan Zerebro bisa bullish dan mantul di area 0,27, dan ternyata tidak, teman-teman. Harganya justru malah drop, turun sangat signifikan, bahkan sekarang ke 0,02 dolar. Ya, ini adalah level all time low pada Zerebro, dan menurut saya sangat-sangat wajar ya di bulan Februari, di bulan Januari, Februari harganya terus mengalami penurunan gitu, karena ya active user mereka udah pada lari, udah pada keluar gitu. Kemarin dia sempat mantul di kisaran 0,027, dan ini merupakan area strong support untuk Zerebro saat ini. Belum pernah dia breakdown atau menembus ke bawah ya. Dan semoga aja memang bisa dipertahankan di area sekarang. Kemudian volume perdagangannya terbilang masih cukup oke, masih terbilang bagus ya. Tapi menurut data smart money-nya, si whales-nya ini atau yang punya token paling banyak itu udah ditinggalkan, teman-teman. Udah banyak yang keluar. Jadi ini hanya akan menjadi pertarungan dari para retail gitu, yang berarti sinyal bahaya sebenarnya untuk para holder Zerebro. Dari saya sih gitu, ekspektasinya adalah kenaikan bisa sampai ke 0,05. Let's say kalau ada whales yang cukup baik
bisa pompa harga setinggi itu, menurut saya udah bisa teman-teman yang pengen untuk exit ya gitu. Kalau yang udah nyangkut mungkin peluang buat dia kembali itu agak kecil teman-teman untuk kalian gitu. Tapi bukan berarti tidak mungkin ya. Peluang kecil itu mungkin bisa menjadi sebuah apa namanya, kata-kata pesimis, tapi sebenarnya mungkin terjadi, cuman ya probability-nya lumayan kecil lah gitu. Mungkin di bawah 10% kemungkinannya bisa retest balik ke kisaran 0,25 dolar seperti itu. Dari sesi itu, melihat dari movement adopsi, menurut saya untuk saat ini belum terlalu melihat naik di level tinggi ya. Paling sampai 0,05 itu masih cukup possible. Itu buat Cerebro. Next kita akan bahas Griffine. Griffine hari ini diperdagangkan di kisaran level 693 rupiah. Secara tren Griffine ini juga kurang lebih aja, sama-sama sudah turun. Bahkan dia sudah turun sekitar 53% dalam sebulan terakhir. Jadi Griffine ini project apa sih sebenarnya? Nah, kalau teman-teman lihat ya, Griffine ini adalah sebuah project AI agent yang mendukung decentralized finance dan juga DEX di platform dari Solana. Tujuannya untuk apa? Yaitu tujuannya untuk meningkatkan kemampuan dari yang namanya DEX dan juga DeFi yang bisa dibantu ya, dikembangkan oleh AI agent gitu. Jadi advance platform capabilities di mana liquidity pool, kemudian ada integrasi juga dengan AI. Ini diharapkan bisa menjadi kombinasi yang bagus untuk perkembangan DeFi, decentralized finance. Aku sendiri nggak tahu secara spesifik ya bagaimana dari Griffine ini bisa membantu para investor mengcombine antara AI dan DeFi, atau dalam prakteknya secara reality seperti apa. Tapi menurut saya mereka punya personal assistant yang tujuannya adalah untuk meningkatkan experience, kemudian memudahkan juga untuk para user yang menggunakan DeFi ya, supaya mereka tidak sampai kebingungan gitu melakukan aktivitas di DeFi ini bagaimana caranya, dilengkapi dengan banyak tutorial dan tentu saja kemampuan AI agent yang bisa memberikan rekomendasi gitu untuk user bisa memanfaatkan platform dari DeFi yang mereka kembangkan gitu. Kemudian kalau kita lihat dari data dari CoinGlass ya, kita bisa menemukan di sini data terkait dengan perdagangan dari Griffine derivatif data analitik. Kalau kita lihat dari weight funding rate itu mengalami fase penurunan juga ya. Puncaknya kemarin itu di kisaran 22 Januari, aktivitas paling tinggi di platform Griffine. Dan setelah itu dia turun bahkan sangat-sangat rendah di level saat ini. Ini menunjukkan bahwa minat dari para investor sudah jauh mengalami penurunan ketika pergerakan dari Bitcoin dan mayoritas altcoin drop di akhir Januari berlanjut sampai Februari. Itu impactnya bukan main-main dan menurut saya ya sentimennya negatif. Tuh, kalau kita lihat juga dari data futures open interest, seberapa banyak orang-orang yang melakukan trade di token Griffine ini juga negatif ya. Terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Sementara itu di Twitter mereka cukup aktif melakukan semacam memberikan tutorial untuk para user yang pengen memanfaatkan Griffine untuk melakukan perdagangan, untuk shopping, kemudian juga untuk melakukan beberapa aktivitas-aktivitas di dalam protokolnya termasuk pengembangan NFT juga gitu. Menurut saya sih ini adalah upaya yang bagus untuk Griffine. Ini bukan project yang bodong, bukan project scam. Kenapa harganya turun? Ya sesimpel karena market overall itu mengalami penurunan. Griffin sudah mencapai maksimum supply-nya di kisaran 999,88 juta token. Untuk pasarnya dia sudah bisa diperdagangkan di beberapa exchange ya, seperti Bitget, Maxi, KuCoin, Gate.io, Kraken, dan kawan-kawan. Itu sih hal yang bisa dibahas secara tokenomik. Aku sendiri belum lihat seperti apa Griffin tokenomiknya, tapi yang pasti dia muncul-muncul udah maksimum supply aja.
Oke, secara chart bagaimana? Griffin overall dia udah lumayan turun ya sejak tanggal 22 Januari, tepat ketika memang para user udah banyak yang exit dari pasar, Griffin udah drop, dan sekarang diperdagangkan di kisaran level 0,042 dolar. Sempat turun sampai 0,035 dan akhirnya ada sedikit rebound, tapi bukan indikasi pembalikan arah. Smart money-nya kosong. Volume perdagangan justru paling tinggi terjadi di bulan Februari sampai Maret ini, gitu. Kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil, pergerakan dari Griffin ini terbilang sedang mencoba buat recover. Ada indikasi ya double bottom, teman-teman, yang bisa saja menjadi indikasi pembalikan arah secara jangka pendek, gitu. Tapi mereka harus mengkonfirmasi dulu breakout ke area 0,05 dolar. Ya, kalau dia berhasil tembus, nah ini bisa menjadi sebuah opportunity untuk kita semua trading ya, untuk memanfaatkan posisi dari double bottom ini, gitu, indikasi pembalikan arah jangka pendek. Tapi sih dari concern saya masih sama, smart money-nya masih kosong, artinya para whales itu belum terlalu tertarik untuk trade di Griffin, dan ya memang ini rata-rata yang terjadi pada banyak altcoin, gitu. Jadi untuk saat ini menurut saya paling aman adalah wait and see. Kalau teman-teman mau memanfaatkan Griffin, tunggu dia breakout ya dari level 0,05 dolar, bisa manfaatkan dengan target profit itu sampai 0,07 dolar di kisaran sini target profit kita ya, kalau seandainya dia breakout dan bisa double bottom, gitu. Tapi kalau ternyata tidak, hati-hati karena Griffin ini berpotensi create new all time low baru. Oke, gitu aja buat pembahasan project AI agent. Semoga videonya bisa bermanfaat buat kalian. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Untuk teman-teman yang punya akun Telegram bisa langsung join ya. Linknya ada di kolom deskripsi video ini. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.